Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku ya. Dan untuk video kali ini mungkin nggak ngebahas cukur rambut dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa dong ya, sekali-kali kita ngebahas jalan-jalan dulu ya. Dan hari ini saya berencana untuk berjalan-jalan aja sedikit ya teman-teman, untuk menghilangkan kebosanan ya teman-teman. Dalam sepekan ini mungkin kebanyakan bekerja terus gitu ya teman-teman. Dan dalam satu minggu itu harus ada satu waktu untuk berjalan-jalan seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dibilang untuk memulihkan kembali energi yang sudah kita gunakan ya, untuk mengembalikan lagi energi supaya lebih semangat lagi dalam bekerjanya ya. Dan mungkin di sini saya akan sedikit bercerita ya. Awal mula saya terjun ke dunia potong rambut ya teman-teman. Awalnya saya juga nggak ada niatan untuk menjadi seorang barber atau tukang cukur biasa gitu ya teman-teman ya. Semua itu mungkin terjadi begitu saja ya. Mungkin karena dasarnya aku suka potong rambut mungkin ya. Pertama itu dulu aku cukur rambutnya, cukur adik aku ya, yang aku cukur ya. Setiap kali adik aku mau cukur, aku yang cukurin gitu ya teman-teman. Atau mungkin ada tetangga yang minta cukur, ya aku cukurin gitu ya teman-teman. Dan lama kelamaan karena mungkin terbiasa mungkin gitu ya, aku juga sedikit demi sedikit mempelajari potongan-potongan rambut ya, sedang tren yang viral gitu ya. Dan cara potongnya seperti apa, aku cari di YouTube ya. Tutorialnya itu seperti apa, cara-caranya, step-stepnya itu seperti apa, aku cari di YouTube ya teman-teman, seperti itu ya. Nah ini juga semoga bisa menjadi pembelajaran ya buat teman-teman semua yang mungkin di luaran sana ada yang pingin bisa nyukur, pingin bisa belajar nyukur gitu ya. Jadi teman-teman gak usah pesimis ya. Pokoknya intinya selagi kita ada kemauan, ada niat gitu ya teman-teman, pasti kita ada jalan ya teman-teman. Gimana pun itu pasti kita bisa menemukan jalannya ya. Jadi gak usah khawatir ya, misalnya kita gak sekolah formal, gak sekolah kursus dulu gitu ya teman-teman. Gak kursus pun, yang penting kita ada niat, ada kemauan, semua kita bisa pelajari ya teman-teman. Dari mana saja kita bisa belajar ya teman-teman. Mau dari YouTube, mau dari teman, liatin teman gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk video ini khusus aku tujukan buat teman-teman pemula aja ya. Yang udah senior gak usah lah ya, gak usah menonton video ini mungkin ya. Seperti itu. Khusus buat teman-teman yang mau belajar cukur aja, aku kasih motivasi aja ya buat teman-teman yang mau belajar gitu ya. Karena aku berpikir ya teman-teman bahwa usaha potong rambut itu bisa mengubah perekonomian rakyat gitu ya teman-teman. Jadi cukup menjanjikan lah ya seperti itu. Apalagi kita buka pangkasnya di tempat-tempat yang strategis, yang ramai pengunjung, seperti di lokasi pasar gitu ya, lokasi deket kampus, deket sekolahan gitu ya teman-teman ya. Itu cukup menjanjikan banget ya menurut aku ya gitu ya teman-teman. Karena kalau aku bilang ya teman-teman, usaha potong rambut itu adalah usaha yang paling fleksibel ya teman-teman. Karena mau dimanapun, mau di kampung, di kota, mau orang kaya, pejabat, mau dokter, petani sekalipun ya, pasti mereka membutuhkan seorang tukang pangkas ya teman-teman, untuk menata rambutnya. Nah ini tinggal pintar-pintarnya kita aja untuk memanfaatkan peluang yang ada ya teman-teman. Peluang untuk mendapatkan usaha yang menjanjikan gitu ya teman-teman ya. Dan kalau untuk modal utama membuka usaha pangkas rambut itu juga gak terlalu mahal ya teman-teman. Kita memiliki budget 3 jutaan aja itu sudah bisa buka pangkas rambut gitu ya teman-teman ya. Kita bisa buka pangkas rambut di teras ya, teras rumah dulu ya, untuk awal-awal ya teman-teman ya, awal-awal merintis gitu ya. 3 juta itu untuk membeli peralatannya aja itu udah cukup ya teman-teman. Aku pun sampai sekarang masih buka di teras ya teman-teman, nggak nyewa ruko ya. Itu jadi lebih hemat ya, jadi pendapatan kita itu bersih ya buat kita sendiri ya, nggak dibagi buat bayar sewaan ya. Aku memilih buka di teras itu supaya kerjaan di rumah juga terurusin, anak-anak terurusin ya gitu ya, dan juga bisa sambil kerja gitu ya teman-teman. Tapi meskipun saya bukanya di teras ya teman-teman, alhamdulillah sih ya selama ini pendapatan selalu ada terus ya teman-teman. Orang-orang pengunjung, pendatang ya, customer dari berbagai daerah pun berdatangan ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu mungkin sudah pada tahu ya bahwa aku buka pangkas rambut ya. Pokoknya intinya usaha apapun
Itu intinya kuncinya konsisten aja ya teman-teman, konsisten ya. Intinya semangat, pantang menyerah, pantang mengeluh, dan tetap berpikir positif ya teman-teman ya. Oke, dan ini tak terasa ya, sudah sampai aja di Waduk Dharma ya teman-teman. Dan mungkin untuk videonya sampai sini dulu aja ya teman-teman. Pokoknya doa terbaik aja buat kalian dimanapun berada, sehat selalu dimanapun kalian berada, salam dahsyat luar biasa. Bye-bye.